Halo semuanya, selamat datang di Smart Studio Stikers Indramayu. Perkenalkan, saya Eliza Zuleha, mahasiswa semester 4 Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Stikers Indramayu. Pada kesempatan ini, saya bersama Ibu Dwi in Training Room selaku guru bimbingan konseling di UPTD SMP Negeri 1 Karangampel. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, pada siang hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Bu, topiknya tentang kesehatan mental. Lebih tepatnya merawat kesehatan mental penting nggak sih? Nah, sebelum ke pertanyaan-pertanyaan, Eliza mau tahu nih divisi kesehatan mental itu bagaimana sih Bu, apa gitu? Ya, kalau tentang kesehatan mental itu sebetulnya semua orang punya kesehatan mental yang terbentuk dari lingkungan masing-masing ya. Jadi di sini sebetulnya semua orang perlu menjaga kesehatan mentalnya. Kesehatan mental seseorang itu banyak dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya itu dari lingkungan keluarga, lingkungan bergaulnya juga. Jadi memang pada intinya semua orang memang harus memiliki kesehatan mental yang baik gitu. Oke. Iya. Banyak nih kadang tuh isu-isu tentang kasus gangguan mental tuh sampai melukai diri sendiri, yang sampai pakai pisau itu, bahkan sampai yang bunuh diri gitu ya. Eliza akan memulai pertanyaan gitu dari why gitu, kenapa gitu, kok sampai terjadi seperti itu, dan kenapa sih Bu kita perlu menyadari untuk menjaga kesehatan mental itu? Iya, kesehatan mental itu sangat penting ya untuk kita jaga. Karena seperti yang tadi Eliza bilang, itu diantaranya ada yang melukai diri sendiri dengan menyayat-nyayat, itu kan bagian pergelangan tangan atau di bagian-bagian lain, itu kita biasa kenal dengan istilah self-harm. Self-harm itu terjadi karena orang tersebut itu punya pandangan yang negatif, atau merasa dalam keadaan depresi, atau mungkin dia punya masalah yang dia pikir tidak dapat diselesaikan. Padahal ketika masalah itu dikomunikasikan tentunya dengan orang yang tepat, dengan masukan-masukan yang baik untuk orang tersebut, dia tidak akan mengalami self-harm tersebut gitu. Jadi di sekolah Ibu juga sebetulnya pernah kejadian seperti itu ya. Ketika siswa atau konseli ini ditanya kenapa sampai melakukan self-harm, itu diantaranya banyak jawaban yang bahasanya itu, saya depresi Bu. Nah, saya depresi karena banyak masalah di keluarga, dengan teman juga, atau mungkin yang sudah punya pacar mungkin dengan pacarnya juga gitu kan. Dan itu tidak sedikit faktor penyebab kenapa mereka jadi bisa melakukan self-harm tersebut gitu. Nah, diantaranya yaitu karena kesehatan mentalnya yang dalam tanda kutip terganggu ya, ada gangguan mental di situ. Padahal ketika dia mempunyai masalah, dia bisa coba komunikasikan dengan orang yang tepat, itu bisa diselesaikan secara baik sebetulnya masalahnya gitu. Apakah ketika seseorang tersebut yang sampai menyakiti diri sendirinya itu sampai kalau udah berdarah sampai berdarah itu menjadi kepuasan sendiri apa gimana ya, ketika ditanya? Berdasarkan konseling Ibu dengan siswa ya, dengan konseli atau pelakunya itu, memang ketika ada dia melakukan sayatan-sayatan tersebut, ketika ada sensasi perih, sakit, ada darah yang mungkin sedikit-sedikit keluar dari bekas sayatan itu, dia merasakan kepuasan tersendiri, merasa saya dengan begini masalah saya sudah terlupakan. Padahal kan itu hanya sesaat ya, melupakan masalah sesaat, bukan menyelesaikan masalah. Berbeda kan dengan penyelesaian masalah. Itu hanya mengalihkan pikiran sesaat untuk mendapatkan kepuasan di saat dia pikirannya mungkin udah kalut, bagaimana cara menyelesaikan masalah masih belum ketemu solusinya, tapi ujung-ujungnya dia lari ke menyayat-nyayat pergelangan tangannya atau dengan melukai dirinya sendiri. Itu bukan suatu penyelesaian sebetulnya kan, hanya pelampiasan saja gitu. Iya.
dari rasa sakit yang ia rasakan gitu. Iya, ya. gitu. Oke. Ada kepuasan ya Iya. sebetulnya dia mereka bilang seperti itu. Kalau boleh tahu bagaimana supaya sampai yang terkena gangguan mental tersebut itu tidak melukai dirinya sendiri gitu Bu, jangan sampai seperti itu gitu. Ya, sebetulnya ketika orang merasa sudah terganggu atau tidak nyaman dengan perilakunya sendiri, itu harus ada screening ya. Jadi itu diagnosa, tapi harusnya ke para ahli gitu. Di antaranya mungkin kalau ini kan tentang kesehatan mental, berbeda sebetulnya ranahnya ya dengan guru BK. Contoh simpelnya seperti ini, Neng. Ibu akan bedakan dulu bagaimana ranah guru BK, ranah psikolog dengan ranah psikiater ya. Ketika masalahnya itu ada anak putus cinta, hanya cuma nangis-nangis gitu kan dalam waktu 1-2 hari, kemudian ceria lagi, itu bisa sebetulnya ditangani oleh guru BK. Nah, tapi ketika masalah patah hatinya ini sampai ngurung diri di kamar, seminggu nggak mau keluar, sampai teriak-teriak, itu sudah ranahnya ke psikolog. Nah, karena udah ada tanda-tanda gangguan kejiwaan ya kan. Nah, gitu. Nah, tapi ketika patah hatinya ini sampai menyebabkan dia ingin bunuh diri, percobaan bunuh diri dan lain-lain, menyakiti dirinya sendiri secara tidak wajar dan secara gitu, itu udah ranahnya psikiater gitu. Jadi itu sudah gangguan jiwa yang benar-benar berat gitu kan. Jadi harus ke psikiater. Kalau ke psikiater itu kan gangguan kejiwaan gitu. Kan ya, terus ada kan ya istilahnya tuh mental illness, itu kan ada yang namanya kesehatan mental dan gangguan mental. Ya. Kadang kita perspektif keduanya tuh sama gitu tentang kegangguan mental. Sebenarnya ada perbedaan nggak sih Bu tentang kesehatan mental dan mental illness? Sebenarnya kesehatan mental dengan mental illness itu dua hal yang tidak sama tetapi saling berkaitan gitu. Nah, kalau kesehatan mental itu sebetulnya itu memang harus kita miliki semua ya, kesehatan mental yang baik tentunya. Nah, dan itu dipengaruhi oleh lingkungan bergaul kita gitu. Kemudian pola asuh dari orang tua juga itu bisa berdampak ke kesehatan mental anak ya. Di sini mungkin kita bicaranya remaja ya. Banyak di sekolah-sekolah terjadi kemungkinan guru BK juga sangat familiar ya dengan kondisi siswanya yang mereka itu melakukan hal-hal yang sebetulnya hanya ingin diperhatikan, ingin kasih sayang orang tua gitu, tapi tidak mereka dapatkan gitu. Dari situ mereka melakukan hal-hal yang di luar aturan, di luar norma gitu, hanya untuk memperoleh perhatian dari keluarganya seperti itu. Nah, kemudian kalau mental illness itu gangguan ya, gangguan mentalnya. Nah, itu mereka bisa mengalami mental illness itu karena mungkin ya dari tadi kita sudah bahas kan, ada masalah-masalah yang mereka hadapi sehingga mereka depresi karena tidak tahu penyelesaian masalahnya bagaimana, solusinya bagaimana, dan mereka tidak mendapatkan orang yang tepat untuk berbagi atau sharing tentang masalahnya gitu. Jadi, ini kan kita bicara juga tentang karakteristik orang ada introvert dan ekstrovert ya, Neng. Nah, kalau orang yang introvert itu biasanya ketika ada masalah dia pendam sendiri. Nah, ini sebenarnya salah satu penyebab bisa terjadinya mental illness kemungkinan ya, karena ketika ada masalah tidak di-share atau dia tidak bisa menyelesaikan sendiri, tetapi juga dia tidak mencari jalan keluar ya, atau berbagi atau sharing ke temannya, gimana nih saya punya masalah ini, itu akan berdampak ke mental illness sebetulnya. Nah, berbeda dengan orang ekstrovert mungkin ya, tapi orang ekstrovert juga bukan jaminan bebas dari masalah ya, tetap saja kadang ekstrovert itu di luar ceria tapi sebetulnya di dalam memendam kesedihan gitu kan. Dari itu tuh kan kata Ibu yang kadang untuk mencari perhatiannya itu dipelampiaskan untuk mencari perhatian orang lain itu tuh kan kadang kita juga bermedia sosial juga ya, terkadang banyak orang bahkan bermedia sosial pun tersebut belum tentu mereka seperti itu keadaannya. Bahkan kadang sosial media membuat seseorang menjadi bukan dirinya sendiri gitu kan. Bagaimana mengatasi akan hal itu, karena kan itu kan pasti membuat masalah gitu kan.
kalaupun ya seumpama kalau ini harus FYP atau viral nih, harus ada nih yang like-nya banyak gitu kan, dia berbagai cara dilakukan gitu. Itu kan membuat mentalnya terganggu juga gitu. Bahkan kadang melihat teman-temannya mewah-mewah gitu, kadang dia menutupi dirinya itu dengan hal-hal yang itu gitu, padahal dia bukan seperti itu, kadang begitu kan. Kan itu kan bahkan mengganggu juga dalam kesehatan mental tersebut. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Ya, sebenarnya untuk penggunaan media sosial kembali lagi ke individu masing-masing ya, Neng ya. Ada orang yang bisa menggunakan media sosial itu dengan bijak, dengan ya manfaat yang sebetulnya gitu. Ada juga yang malah tidak menjadi diri sendiri seperti yang tadi disampaikan oleh Neng Eliza. Nah, itu sebetulnya kembali ke kesehatan mental ya. Ketika orang ingin terlihat wah di depan orang lain itu dengan menggunakan media sosial sehingga dia tidak menjadi dirinya sendiri. Nah, itu yang perlu diluruskan sebetulnya. Nah, karena dengan hal seperti itu dampak negatifnya kan yang lebih terasa akan media sosial, termasuk juga mungkin ketika ada seseorang yang mendapatkan bullying atau perundungan bisa bullying itu kan banyak macamnya, ada bullying yang verbal, non verbal gitu, fisik, dan itu efeknya, dampaknya itu bisa ke kesehatan mental juga tentunya. Apalagi ada para remaja wanita ya, remaja perempuan biasanya ini yang kadang tidak puas dengan kondisi dirinya, keadaan fisiknya, sehingga ada body shaming sedikit saja dari temannya, itu kan kadang insecure langsung, dan itu berpengaruh, mau tidak mau pasti berpengaruh ke kesehatan mental dia gitu, ketika dia tidak bisa menyikapinya dengan bijak gitu. Bahkan tuh ya, kalau tentang fisik nih kadang sampai benar-benar dilakukan segala cara demi mendapat pujian, itu sangat bahaya ya Bu. Iya. Nah, terus bagaimana sih, barangkali kan ada teman gitu yang membutuhkan pertolongan mental gitu. Kita sebagai menjadi teman baiknya tuh gimana responnya gitu, agar teman tersebut jangan sampai meningkat lebih parah lagi gitu. Iya. Kalau kita sebagai teman dari seseorang yang kita tahu sebetulnya dia perlu dijaga kesehatan mentalnya, itu sebaiknya lebih ke kita coba sharing dengan teman tersebut tentang penerimaan diri. Jadi apa yang ada pada diri kita itu kita harus terima dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dan cobalah fokus ke hal-hal yang positif yang kita miliki gitu, jangan ke hal-hal yang negatifnya. Karena kalau kita sudah menemukan potensi diri, kita tahu kelebihan kita di mana, dan kita fokus ke potensi tersebut, kita dengan sendirinya akan melupakan hal-hal yang kurang dari diri kita. Dan ketika ada orang yang dalam tanda kutip ngata-ngatain kita ya, itu akan bisa dikesampingkan begitu saja. Jadi nggak kenal mentalnya gitu, kalau bahasa anak sekarang kan kenal mental kan, nanti kalau dikata-katain gitu. Seperti itu sih. Kadang kalaupun kan ada ya kata ibu tuh yang introvert, extrovert itu. Kadang kita juga mungkin pengen mengkomunikasikannya gitu kan. Tapi kadang orang tua kitanya juga kadang kalaupun diajak bicara kan, kadang ada beberapa anak yang nggak nyambung sama orang tuanya, bahkan sampai malahan mau cerita seharusnya orang tuanya juga mengayomi gitu kan, malahan lebih jadi masalah baru gitu kan karena respon orang tuanya gitu. Bagaimana sih agar dari dirinya, dari apa namanya orang anak tersebut untuk menceritakan yang baiknya tuh Bu, dari mungkin gini ya, ketika anak ingin menyampaikan sesuatu ke orang tua tapi mendapat respon yang sebaliknya, yang tidak diharapkan oleh orang tua, oleh anak itu ya. Nah, sebetulnya kalau di dunia pendidikan nih, ibu sendiri sebagai guru BK ya selalu mengingatkan anak-anak ketika ada yang ingin disampaikan ke orang tua dan mereka tidak bisa cara menyampaikannya, khawatir malah salah paham dan dapat respon yang sebaliknya, yang negatif dari orang tua, maka jangan sungkan-sungkan untuk minta tolong atau melibatkan orang yang lebih tua atau disegani gitu, sebagai penengah
gitu. Mungkin kalau dalam hal pendidikan ya, ibu suka ngingetin ke anak-anak, Nang, Nok, kalau misalnya mau menyampaikan sesuatu ke orang tua, terus kalian nggak berani atau perlu bantuan, boleh silakan curhat ke wali kelas atau ke guru BK. Nah, nanti kita akan coba komunikasi dengan surat undangan ke orang tua yang bersangkutan untuk hadir ke sekolah. Kita komunikasikan baik-baik, ada anaknya nanti dipanggil, orang tuanya juga ada di situ. Kita ngobrol, kita sebagai penengah di situ, anak maunya gimana, orang tua responnya bagaimana. Ketika masih ada ketidaksesuaian, kita ikut ngobrol di situ, tentunya dengan kata-kata yang bisa menengahi mereka gitu, menjembatani gitu. Terkadang juga kan komunikasi juga penting gitu untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu. Kadang tuh Bu, di sekolahan tuh pasti banyaknya kasus ya. Kalaupun tentang bullying gitu tuh Bu, kan kadang jadinya minder, bahkan tuh sampai overthinking gitu Bu. Kok bisa gitu, maksudnya gimana agar merubah pembuli itu tuh jangan sampai berlaku negatif gitu. Nah, kalau berbicara tentang bullying sebenarnya berdasarkan riset ya Neng ya, pelaku bullying itu sebenarnya dulunya adalah korban bullying kebanyakan ya. Jadi ketika dia mendapatkan lingkungan dan menemukan orang yang menurut dia itu lebih lemah dari dia, powernya itu akan keluar gitu, akan muncul sebagai pembuli justru. Karena dia merasakan dulu ketika dia jadi korban bullying gitu. Nah, diantaranya seperti itu. Tapi untuk menyadarkannya gitu, jangan sampai dia jadi pelaku bullying karena dulunya jadi korban bullying, itu sebenarnya kembali lagi ya ke peran orang tua dalam hal pola asuh, kemudian pendidikannya juga, lingkungan teman-temannya juga, bergaulnya gitu, lingkungan bergaul. Kan pasti iya. Jadi menurut Ibu nih, seberapa penting itu merawat kesehatan mental kita agar terjaga, ya, agar benar-benar terpantau gitu, jangan sampai yang berlebihan gitu. Sangat penting sebetulnya menjaga kesehatan mental kan, karena kita yang tahu akan diri kita sendiri. Ketika kita kepikiran omongan orang, itu kan yang bisa menyebabkan mental kita down, kita jadi malas beraktivitas gitu, malas ngapa-ngapain, itu kan justru malah akan merugikan diri kita sendiri kan gitu. Jadi sebenarnya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri sebetulnya. Hanya saja ketika sudah ada gangguan mental yang berat gitu, agak berat lah, itu berarti kita perlu bantuan ahli gitu kan, para ahli untuk mengembalikan kesehatan mental kita supaya jadi baik lagi gitu. Sebetulnya kalau bicara tentang nggak usah dengerin omongan orang tentang kita, itu kita perlu bersikap asertif ya Neng. Asertif itu adalah kita harus bisa bilang tidak, harus bisa bilang saya tidak seperti itu, atau saya tidak mau seperti itu gitu ke orang lain. Omongan orang, apapun omongan orang, kita tidak semua omongan orang harus kita masukkan ke hati kan, dan tidak harus jadi pikiran gitu sebetulnya mah. Dan kita harus bisa, seperti misalnya contohnya ada yang di body shaming ya, kamu kok gendut. Nah, ketika kita kemakan omongan orang, kita pasti akan kepikiran terus dan akan merugikan diri kita sendiri. Jadi tujuan kita yang tadinya kita ada tujuan lain, tapi terfokusnya beralih ke seperti omongan orang itu yang, oh saya gemuk berarti saya harus diet lah atau minum obat apalah. Itu kan akan merugikan diri kita sendiri karena aktivitas lain yang harusnya lebih positif untuk kita jadi terabaikan karena fokus kita teralihkan ke omongan orang yang tadi gitu kan. Jadi semakin kepikiran. Iya gitu. Ada ya Kak, pengalaman temannya Eliza tuh, dia mungkin tujuannya itu positif karena kamu dangkal banget sih otaknya gitu kan, kamu jelek banget sih editannya, karyanya gitu. Mungkin menurut dia membangun semangat orang tersebut agar lebih baik. Tapi kan ada sebagian orang kan jadi tersinggung, sensitif kan, berbeda-beda menanggapinya gitu. Menurut pendapat Ibu itu tuh bagaimana sampai menjadi, dan bagaimana untuk mengatasi hal seperti itu tuh sampai segitunya gitu kan ya, mungkin berbeda-beda gitu kan cara penyampaiannya gitu dia gitu. Iya, kalau itu sepertinya kembali ke
cara berkomunikasi ya gitu. Kan kita juga ketika berkomunikasi dengan seseorang harus tahu kita sedang berhadapan dengan orang yang karakternya seperti apa gitu kan. Apakah yang gampang tersinggung, mudah tersinggung gitu. Apakah yang cuek gitu. Apakah yang memang selalu bisa menerima saran dari orang lain, kritik dari orang lain gitu. Sebenarnya itu sih jangan disamakan semua gitu. Kita harus paham kita sedang berkomunikasi dengan orang dengan karakter yang seperti apa gitu. Jangan sampai orang tersebut merasa sakit gitu kan. Iya, benar-benar jaga. Oke, baik. Apa ada lagi yang mungkin Ibu mau sampaikan tentang sebetulnya untuk para remaja jangan sampai melukai dirinya sendiri? Dan sepenting itu mental health bagi kita. Sebetulnya kita sebagai pendidik ya, Neng, kalau Ibu ya, guru BK gitu kebetulan di sini. Nah, pesannya untuk para remaja jangan mudah termakan omongan orang, apa kata omongan orang tentang kita gitu. Fokuslah pada potensi diri kalian masing-masing, kenali potensi diri kalian, di mana kelebihan kalian, fokus di situ, kembangkan kelebihan kalian. Jangan sampai kalian ke-trigger dengan omongan-omongan negatif dari orang lain tentang diri kalian. Belajar menerima kekurangan dan kelebihan yang kita miliki dan fokus kepada pengembangan potensi kita. Itu saja sih sebetulnya. Demikian pembahasan kita mengenai kesehatan mental. Benar-benar penting banget ya untuk merawat kesehatan mental. Jangan sampai stres yang berlebihan dan lainnya, karena benar-benar itu harus ditangani untuk jangan sampai lebih berat gitu beban selanjutnya gitu. Semoga banyak bermanfaat untuk yang mendengarkannya, dan sampai jumpa.